kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran ini membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya, dan semakin hari kita boleh hidup semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-188. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan-renungan yang sudah saya sampaikan lewat link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-188. Dan tema malam hari ini masih tetap Roh Kudus yang berdiam, dan ini adalah bagian yang ke-29. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini kita masih berbicara tentang seri Roh Kudus yang menghidupkan, ya. Dan tema seri Roh Kudus yang menghidupkan ini masih cukup panjang, dan ini akan berakhir dengan satu persahabatan dengan Allah dalam waktu yang tidak terbatas. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya malam yang luar biasa, ya. Dan malam hari ini bukan malam yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Karena di dalam setiap kesempatan di mana firman Tuhan disampaikan, percayalah firman itu bukan hanya perkataan biasa, tetapi ada kuasanya. Kuasa yang menuntun Bapak Ibu Saudara saya untuk memiliki dimensi ilahi. Dan ini selalu berbicara mengenai dimensi roh. Di mana roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Karena daging itu memang mudah terprovokasi oleh keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Amin. Dan yang memprovokasi itu apa Bapak Ibu? Keinginan-keinginan kita. Dan ini pasti bergelimang di dalam jiwa. Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu pasti bergelimang dengan konflik jiwa setiap hari, betul? Apalagi ketika Bapak Ibu memperluas lingkaran pengaruh. Dan itu akan semakin menambah konflik. Ya. Dan keadaan-keadaan seperti itu tidak bisa kita hindari. Karena kita berada di dalam tubuh di mana Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Dan itu yang membuat kita menjadi celaka. Karena Rasul Paulus akhirnya berkata, aku ini manusia celaka. Dan itu bukan karena Rasul Paulus, tetapi karena Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia terus-menerus memiliki konflik di dalam jiwanya. Dan hanya ada satu cara menyelesaikannya. Apa itu Bapak Ibu? Satu-satunya cara untuk menyelesaikan adalah daging ini harus mati. Dan rohnya harus dihidupkan kembali. Ya, daging ini harus mati. Dan rohnya harus dihidupkan kembali. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 7 ayat 8 dan surat Roma pasal 7 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 7 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri rupa-rupa keinginan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Bapak Ibu bisa membayangkan ayat itu? Kata-kata apa yang paling penting di ayat itu? Atau di situ Bapak Ibu? Dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Itu kata yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang berkata seperti ini selain Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka.
Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini mengatakan dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Itu yang kita alami dan yang kita nikmati setiap hari. Itu yang tadi saya katakan bergelimang di dalam jiwa. Kita bergelimang dengan keadaan-keadaan itu. Dan dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan keinginan-keinginan. Untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam jiwa. Kemudian Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 7 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Bapak Ibu perhatikan, kedua ayat ini berbicara tentang kesempatan. Di dalam surat Roma pasal 7 ayat 8 dan surat Roma pasal 7 ayat 11, dua-duanya berkata di dalam perintah itu, di dalam perintah Allah. Dosa dikatakan apa Bapak Ibu? Mendapat kesempatan. Dua-duanya berbicara mendapat kesempatan, betul? Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa itu mendapat kesempatan. Dan yang menarik di situ adalah dosa membangkitkan rupa-rupa keinginan. Dan itu yang kita alami. Bukan? Dan keinginan-keinginan itu dibangkitkan lewat panca indera. Lewat mulut kita, lewat mata kita. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu dengan mata kita. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Sebab Bapa di surga mendengar semua kata-kata kita. Amin. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Karena dosa mendapat kesempatan. Dikatakan di dalam perintah dosa mendapat kesempatan. Dan itu menjadi sebuah hukum. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam surat Roma pasal 7 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 21. Ya, Roma pasal 7 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus mendapati ini. Dan ini sudah menjadi hukum. Seperti hukum gravitasi. Kalau sesuatu dilempar ke atas, pasti jatuh ke bawah, bukan? Demikian juga dengan dosa. Di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Jadi Bapak Ibu, saya mau memberitahukan Bapak Ibu, kalau kita melawan musuh kita harus terlebih tahu siapa musuh itu. Amin. Dan Rasul Paulus memberitahukan bahwa bukan hanya kenal siapa musuh itu, tapi Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu, saya sangat diberkati sekali dengan surat Roma pasal 7 ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam surat Roma pasal 7 ini dikatakan bahwa ketika perintah itu tidak ada, dosa itu mati. Tetapi ketika perintah itu ada, dosa itu hidup. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang terjadi? Nah Bapak Ibu, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa. Jadi penguasa atau iblis ini hanya punya satu kepentingan. Apa itu Bapak Ibu? Melawan Tuhan. Dan kalau perintah itu ada, dia akan lawan perintah itu. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ayat 8 dan surat Roma pasal 7 ayat 11, ini dicatat baik-baik Bapak Ibu. Dan baca berulang-ulang. Rasul Paulus berkata, di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Dan ini Rasul Paulus katakan sampai 2 kali. Yang pertama, dosa membangkitkan rupa-rupa keinginan. Dan yang kedua di dalam Roma pasal 7 ayat 11, dosa mendapat kesempatan untuk menipu.
dan bahkan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi Bapak Ibu, di dalam perintah, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu bahkan ia membunuh aku. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya Yesus datang. Itu sebabnya Kristus datang. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih relevansinya dengan tema kita malam hari ini? Apa yang terpenting yang harus kita pahami dengan tema kita malam hari ini? Jawabannya adalah bukan hanya sekedar Yesus datang untuk menebus dosa kita dari dosa, untuk menebus kita dari dosa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita merespon terhadap penebusan Yesus di dalam diri kita. Kenapa ini jauh lebih penting Bapak Ibu? Karena dengan ini kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam surat Roma pasal 7 ini. Bapak Ibu tahu bukan? Kalau surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Roma, jemaat di Galatia, yang berbicara mengenai hidup oleh roh, yang berbicara mengenai buah-buah roh, itu ditulis oleh Rasul Paulus sebelum menulis surat Roma ini. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus ini memahami betul, dan dia ada pada tingkat spiritual maturity. Dia ada pada tingkat kedewasaan rohani yang mapan, dan dia dengan kemapanan rohaninya, dia mencurahkan isi hatinya, dan dia menjelaskan mengenai semua ini. Bahwa di dalam keadaan pertumbuhan rohani ini, di mana kita ada di tengah-tengah hukum Allah, yang menuntun kita kepada kehidupan yang disukai oleh Tuhan. Ada satu hukum yang bekerja. Dan hukum itu berkata, di dalam hukum-hukum Allah ada kodrat dosa yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam daging, dan itu ada di dalam panca indera kita. Dan itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam itu. Dan dosa dikatakan apa? Mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Dan di dalam perintah itu juga dosa mendapat kesempatan untuk menipu, bahkan dikatakan membunuh. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus akhirnya menyampaikan satu kabar sukacita. Dan di ayat terakhir di dalam surat Roma pasal 7 ini, dia katakan di dalam surat Roma pasal 7 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus datang membawa perjanjian baru. Inilah calon perjanjian itu. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 28. Injil Matius pasal 26 ayat 28. Ya, Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, oleh perjanjian baru, yaitu perjanjian darah, itulah yang membawa Bapak Ibu saudara saya dengan penuh keberanian masuk ke tahta kasih karunia itu. Sehingga dikatakan di awal surat Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 1. Surat Roma pasal 8 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan kemudian disambung dengan surat Roma pasal 8 ayat 2 yang mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, Rohlah yang memberi hidup. Di dalam terjemahan New King James dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan lihat.
Roma pasal 8 ayat 2 New King James. Romans 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Artinya, karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Di dalam terjemahan New King James ini dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Jadi jelas Bapak Ibu, karena tadi di atas dikatakan ada hukum. Rasul Paulus berkata, demikianlah aku dapati hukum ini, yang mana di dalamnya ada kodrat dosa. Yang apa Bapak Ibu? Yang memprovokasi dosa, sehingga dosa mendapat kesempatan membangkitkan rupa-rupa keinginan. Dan di sini di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2 New King James Version dikatakan, karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi rohlah yang memberi hidup, rohlah yang memberi kehidupan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hidup itu apa sebenarnya? Atau hidup itu secara spesifik memiliki arti apa sebenarnya Bapak Ibu? Hidup itu artinya memiliki hubungan. Dan ini yang terpenting, yang harus dibangun oleh Roh Kudus, yaitu hubungan dengan Roh. Maka dari itu, Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu, yang dimaksud di gunung di sini, itu adalah gunung Gerizim. Karena pada saat itu kerajaan Israel terpecah dua. Ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kamu tidak perlu lagi pergi ke sana. Tetapi apa Bapak Ibu? Hampirilah Bapa di dalam rohmu. Dan itu hanya bisa kita nikmati dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara Roh Kudus itu membuat roh kita terhubung kembali dengan Bapa di surga, yang adalah Bapa dari segala. Jadi Bapak Ibu, hubungan ini menjadi kunci. Dan bukan sekedar hubungan biasa-biasa saja. Tetapi hubungan di sini adalah hubungan yang dibangun untuk apa Bapak Ibu? Untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Seperti yang pernah Adam alami sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Satu hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Yang tidak lagi berbicara tentang aturan. Karena justru di dalam aturan itu. Ini kata pentingnya Bapak Ibu. Dosa mendapat kesempatan. Tetapi ketika Bapak Ibu berkata, kerinduanku satu-satunya adalah, yang menjadi kesukaanku satu-satunya adalah, yang menjadi tujuan yang selalu menjadi fokus pikiranku satu-satunya adalah selalu bersama-sama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Itulah hasil dari Roh Kudus. Yang apa Bapak Ibu? Yang membuat roh kita memiliki hubungan. Artinya roh kita hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk pencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup
Apa maksudnya memiliki hidup ini, Bapak Ibu? Maksud dari memiliki hidup ini adalah supaya Bapak Ibu kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Dan supaya kamu mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Mazmur pasal 25 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu, kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Ini tuh tidak bisa kita tangkap dengan nalar kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan ini kita bisa menangkapnya dengan roh, oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan membukakannya dalam diri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini sulit diterima dengan mindset kita. Ini sulit diterima secara akal. Sulit Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu. Tapi inilah yang Kristus katakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Hidup di sini artinya zoe. Bukan hidup dalam arti jasmani, tetapi hidup di dalam roh. Artinya apa Bapak Ibu? Memiliki hubungan. Ya, memiliki hubungan. Memiliki hubungan itu artinya apa Bapak Ibu? Memiliki hubungan itu artinya memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa kembali. Artinya punya pergaulan dan selalu bergaul intim dengan Bapa. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti semua ini, kita jadi tidak bertanya-tanya lagi, kenapa ya Henok? Kenapa ya Elia? Kok bisa tidak mati? Karena mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa dan bergaul intim dengan Bapa. Maka dari itu Yesus bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Supaya kamu memiliki kembali hubungan itu. Ya, memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Makanya ada satu pujian yang mengatakan, keinginan Bapa itu segalanya bagiku. Jadi hal itu mau berkata bahwa roh kita itu harus punya orientasi atau fokus yang jelas. Itulah roh yang dihidupkan. Artinya roh yang benar-benar apa Bapak Ibu? Roh yang selalu merindukan untuk pulang ke rumah Bapak. Untuk pulang ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Ya, pasti rohnya merindukan untuk pulang. Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 14 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 13 ayat 14 dikatakan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dan itu penulis surat Ibrani yang mengatakannya Bapak Ibu. Kita ini sedang mencari satu kota, dan itu tuh adalah imannya Abraham. Betul Bapak Ibu? Abraham melabuhkan pandangannya ke tanah Kanaan surgawi. Abraham melabuhkan pandangannya ke tanah air surgawi, tempat kedamaian abadi. Dan ini semua ada di dalam pikiran dan perasaan, ada di dalam jiwa kita yang menjadi gambaran iman. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami, karena iman itu bekerja di area jiwa. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Dan rema firman Tuhan itu masuk ke dalam jiwa, ke dalam pikiran dan ke dalam perasaan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam jiwa juga kita memiliki konflik. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 7. Maka dari itu Yesus berkata kepada pemimpin kayanya, ketika dia berkata, perbuatan baik apa lagi yang harus aku perbuat? Maka Yesus berkata, lepaskan apa yang ada padamu. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Jualah segala milikmu artinya apa Bapak Ibu? Artinya lepaskanlah apa yang ada padamu, supaya engkau memiliki harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setelah itu datang dan ikutlah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengikuti Yesus dengan berfokus pada hal-hal dunia. Dan kita harus bisa mengalihkannya. Karena roh kita selalu berkata, I'm going home. Aku ingin pulang. Dan saya mau hidup bersama dengan Bapak. Amin. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, saya mau terus mengingatkan Bapak Ibu, dan saya mau terus berdoa supaya Roh Kudus terus menyingkapkan bahwa meskipun di dalam perintah-perintah itu ada dosa yang mendapat kesempatan, tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu tidak ditolak, Bapak Ibu tidak mendapat murka, dan dikatakan there is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus itu artinya apa Bapak Ibu? Orang yang bagaimana Bapak Ibu? Orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang rohnya kembali berhubungan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu orang yang ada di dalam Kristus. Apa maksudnya sih Bapak Ibu? Maksudnya rohnya kita itu kembali mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Maksudnya roh kita itu kembali mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah lepaskanlah hal-hal yang lain. Jualah hartamu, jangan taruh hatimu pada hal-hal duniawi. Artinya jangan taruh hatimu pada segala hal yang bersifat dunia, dan pindahkanlah hatimu ke kerajaan surga. Dan ini yang Yesus katakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Yesus berkata, lepaskan yang lain. Apapun itu, latar belakang Bapak Ibu Saudara saya, supaya engkau beroleh harta di surga. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Yesus mau berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemudian Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21, ya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di gunung Gerizim. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan menyembah lagi di gunung Gerizim atau di Yerusalem. Engkau tidak perlu menyembah lagi dengan berbagai aturan akan tempat beribadah. Tidak di gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi in your spirit, di dalam roh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya roh kita itu benar-benar ada dan berada di dalam satu kerinduan, dan selalu merindukan dan ingin untuk bersama-sama dengan Bapa. Dan dari sini baru perjalanan kita dimulai. Amin Bapak Ibu.
disinilah perjalanan itu dimulai dan perjalanan itu akan menjadi benar. Bapak Ibu, Injil Matius pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu tahu, itu sangat sempurna sekali Bapak Ibu. Itu perfectly sekali. Mereka itu sangat-sangat sempurna Bapak Ibu. Taat, mengikuti aturan-aturan. Tetapi Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tidak benar itu maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti ada yang benar, bukan? Nah, yang benarnya itu apa? Yang benarnya itu adalah cara untuk sampai kepada Bapa. Dan itu tidak lagi melalui aturan-aturan, tetapi in spirit, tetapi lewat roh. Dan itu caranya dengan menanggalkan yang lainnya, supaya engkau beroleh harta di surga. Artinya, pindahkanlah hatimu ke kerajaan surga. Ya, caranya adalah dengan memindahkan hati ini ke kerajaan surga. Bapak Ibu, saya berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita semua untuk menemukan itu. Amin. Untuk sampai ke situ. Amin. Untuk menuntun dan menolong kita sampai di situ. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi pergumulan. Bapak Ibu pasti mengerti bukan? Jadi Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Yesus berkata, aku datang untuk supaya kamu mempunyainya. Mempunyai apa Bapak Ibu? Supaya kamu mempunyai hidup. Ya, mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi hidup ini Bapak Ibu, itulah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 tadi. Hidup itu apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, sebagai ayat-ayat yang terakhir kita akan baca. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Inilah hidup itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup ini yaitu persekutuan yang intim dengan Bapa. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Bapak Ibu, kalau ayat ini kita korelasi dengan surat Roma pasal 7. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup ini adalah terang manusia. Dan itulah yang menjadi saya di dalam hidup manusia. Yang membuat manusia tidak dikuasai oleh kodrat dosa yang ada di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya, kita adalah orang-orang yang berhutang. Bukan berhutang kepada daging, tetapi kita berhutang kepada roh. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita baca. Surat Roma pasal 8 ayat 3. Surat Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa?
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu, ayat ini powerful sekali. Bapak Ibu lihat, ayat ini bagus sekali bukan? Jadi Rasul Paulus bilang bahwa di dalam Kristus, karena Yesus sudah menjadi daging atau sama seperti manusia yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kenyataannya atau faktanya atau realitasnya yang telah kita baca di dalam 1 Roma pasal 7 itu, Yesus menjadi substitusi. Yesus menjadi pengganti. Yesus mengganti kita. Jadi Yesus datang untuk mengatakan bahwa daging ini bisa dikalahkan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayat selanjutnya. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 12 dan 13. Surat Roma pasal 8 ayat 12 dan 13 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ya, firman Tuhan mengatakan, jadi saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Dikatakan kamu akan hidup. Kamu akan kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Karena hidup itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, caranya hanya satu, milikilah harta di surga. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Karena itu pindahkanlah hatimu ke kerajaan surga. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Selalu rindu dan selalu mengingini untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. 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 God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi apapun juga. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kebenaran dan mencari kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan